Halo, saya Deskliana Bemba dari kelas 7D Akuntansi Manajerial. Saat ini saya akan kembali menjelaskan materi pada mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan, yaitu Manajemen Persediaan. Manajemen persediaan tradisional. Mengelola tingkat persediaan merupakan hal yang mendasar dalam penetapan keunggulan kompetitif jangka panjang, mutu, rekayasa, produk, harga, lembur, kapasitas berlebihan, kemampuan merespon pelanggan akibat kinerja yang kurang baik, waktu tenggang, dan profitabilitas keseluruhan adalah hal-hal yang dipengaruhi oleh tingkat persediaan. Persediaan dan bagaimana mengelolanya berkaitan erat dengan kemampuan perusahaan mendapatkan keunggulan kompetitif untuk menghasilkan uang sekarang dan di masa mendatang. Kebijakan manajemen persediaan telah menjadi sebuah senjata kompetitif. Biaya persediaan. Pertama, biaya pemesanan adalah biaya melakukan pesanan dan menerima pesanan. Contohnya mencakup biaya pemrosesan pesanan, biaya asuransi untuk pengiriman, dan biaya persiapan dan biaya penyimpanan. Kedua, biaya persiapan adalah biaya penyiapan peralatan dan fasilitas sehingga dapat digunakan untuk memproduksi atau komponen tertentu. Contohnya adalah upah pekerja bagian produksi yang menganggur, biaya fasilitas produksi yang menganggur, dan biaya uji coba produksi. Ketiga, biaya penyimpanan adalah biaya untuk menyimpan persediaan. Contohnya adalah asuransi, pajak persediaan, keuangan, biaya oportunitas dana yang terkait dalam persediaan, biaya penanganan, dan ruang penyimpanan. Yang keempat, biaya kehabisan persediaan adalah biaya yang terjadi karena perusahaan tidak dapat menyediakan produk yang diminta pelanggan. Contohnya adalah penjualan yang hilang, biaya ekspedisi, serta biaya akibat produksi yang terputus. AOK dan manajemen persediaan. Pendekatan tradisional untuk mengelola persediaan dikenal sebagai sistem just in case. Dalam beberapa keadaan, sistem persediaan just in case sangat tepat secara keseluruhan. Contohnya rumah sakit memerlukan persediaan peralatan medis, obat-obatan, dan perlengkapan penting lainnya sepanjang waktu untuk dapat menangani situasi darurat. Penggunaan pesanan ekonomis bersama dengan persediaan pengamanan adalah sangat masuk akal dalam lingkungan seperti itu. Manajemen persediaan JIT. JIT adalah pendekatan manufaktur yang menyatakan bahwa barang harus ditarik melewati sistem oleh permintaan saat ini daripada didorong melalui sistem pada skedul tetap berdasarkan permintaan yang diantisipasi. Salah satu pengaruh JIT adalah mengurangi persediaan hingga ke tingkat yang lebih rendah. Usaha untuk mencapai tingkat persediaan yang tidak signifikan adalah penting bagi kesuksesan JIT. Tekanan kompetitif menyebabkan banyak perusahaan meninggalkan model AOK untuk beralih ke pendekatan JIT. JIT mempunyai dua tujuan strategi, yaitu meningkatkan laba dan memperbaiki posisi kompetitif perusahaan. Kedua tujuan ini dicapai dengan mengendalikan biaya atau yang memungkinkan persaingan harga yang lebih baik dan peningkatan laba. Kinerja DUDET adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menanggapi kebutuhan pelanggan. Di masa lalu, persediaan barang jadi telah digunakan untuk menjamin bahwa perusahaan mampu memenuhi tanggal pengiriman yang diminta. Kebanyakan penghentian produksi terjadi karena salah satu dari 3 alasan, yaitu kegagalan mesin, kerusakan bahan atau subperakitan, dan ketidaktersediaan bahan baku. Memiliki persediaan adalah salah satu solusi tradisional atas semua masalah tersebut. JIT pun dapat memecahkan ketiga masalah di atas dengan menekankan pada pemeliharaan pencegahan total dan pengendalian mutu total serta dengan membina hubungan baik dengan pemasok. Sistem Kanban adalah sistem informasi yang mengendalikan produksi melalui penggunaan tanda atau kartu. Sistem Kanban bertanggung jawab dalam menjamin bahwa produk yang dibutuhkan atau komponen diproduksi atau diakuisisi dalam kuantitas yang sesuai secara tepat waktu. Sistem Kanban dasar menggunakan 3 kartu, yaitu pertama, Kanban penarikan,
kedua Kanban produksi, dan ketiga Kanban pemasok. Keterbatasan JIT. JIT bukan merupakan pendekatan yang bisa dibeli dan diterapkan dengan hasil segera. Implementasinya merupakan proses evolusioner, bukan revolusioner. JIT seringkali disebut sebagai program penyederhanaan, namun ini bukan berarti mudah atau sederhana untuk diterapkan. Kekurangan yang paling menonjol dari JIT adalah ketiadaan persediaan untuk menyanggah penghentian produksi. Penjualan saat ini secara konstan terancam oleh terhentinya produksi yang tidak terduga. Kenyataannya, bila terjadi masalah, pendekatan JIT mencoba untuk menemukan dan menyelesaikan masalah sebelum aktivitas produksi lebih lanjut terjadi. Kendala atau TOC. Teori kendala adalah menempatkan manajemen persediaan sebagai sesuatu hal yang penting dibandingkan sudut pandang tradisional. TOC mengakui bahwa penurunan persediaan akan mengurangi biaya penyimpangan dan dengan demikian menurunkan beban operasi serta memperbaiki laba bersih. TOC memfokuskan pada 3 ukuran kinerja perusahaan, yaitu yang pertama, output, kedua persediaan, ketiga beban operasi. Dengan demikian, output meminimalkan persediaan dan menurunkan beban operasi. 3 ukuran kinerja keuangan dan dipengaruhi laba bersih dan pengambilan atas investasi serta arus kas akan meningkat. Menaikkan output dan menurunkan beban operasi selalu ditekankan sebagai unsur penting dalam memperbaiki 3 unsur kinerja keuangan. Teori kendala menggunakan 5 langkah untuk mencapai tujuan memperbaiki kinerja perusahaan, yaitu pertama, mengidentifikasi kendala-kendala perusahaan, kedua, mengeksploitasi kendala-kendala yang meningkat, ketiga, mensubordinasi apa saja yang lain dari keputusan yang dibuat pada langkah kedua, keempat, mengangkat kendala-kendala yang meningkat, dan yang kelima, mengulangi proses. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.